Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mafaza Mutakid. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya guys ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memulai suatu bisnis. Nah, sebelum itu, apakah menurut kalian dalam memulai bisnis itu apakah kita perlu mempunyai ide-ide yang cemerlang atau harus melakukan actionnya dulu? Nah, silakan di komen ya untuk dijawab nanti ya di bawah. Oke. Nah, jadi kalau menurut saya, ketika kalian ingin membangun suatu bisnis, maka lakukanlah actionnya dulu. Ya mungkin kalian mempunyai ide nih. Ya, ide adalah pokok pondasi utama dalam membangun suatu bisnis. Nah, akan tetapi apabila kalian mempunyai banyak sekali ide-ide cemerlang untuk memulai suatu bisnis, tapi kalian tanpa adanya action, yang ada hanya apa? Yang ada hanya kalian mendapatkan nol, karena tidak akan menghasilkan apapun dan kalian tidak akan bergerak apapun. Nah, maka dari itu ini ada beberapa tips-tips ketika kalian ingin memulai bisnis. Nah, yang pertama tadi kan apa? Mempunyai ide yang cemerlang dan juga melakukan langsung action. Nah, yang kedua adalah tentukan masalah yang mau kalian selesaikan. Misalnya kalian mau menyelesaikan masalah kompetitor apa gitu, kompetitor konsumen yang kayak gimana gitu. Misalnya mereka mempunyai berewokan di sini. Nah, berarti kalian memberikan solusinya yaitu dengan alat cukur jenggot. Nah, alat cukur berewokan kayak gitu. Nah, itu tuh berarti kalian sudah menyelesaikan salah satu masalah dari yang konsumen butuhkan. Nah, terus yang kedua, yang ketiga, kalian itu riset pasar dan juga kompetitor. Nah, kalian riset nih, apakah produk kalian ini ada value-nya ataupun ada kelebihan apa dalam produk kalian ini, dan juga nih pasarnya, ini produk bagusnya ataupun bagusnya di pasar yang mana gitu, apakah di IG ataupun di TikTok ataupun di Shopee ataupun di tempat yang lain. Nah, ketika kalian sudah menemukan pasar yang cocok untuk kalian jual produk tersebut, nah maka dari itu mulailah kalian pelan-pelan menjualnya sedikit demi sedikit. Nah, terus yang keempat, tentukan produk dan juga value-nya. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, apa, ketika produk kalian ini cocok untuk di pasar maupun cocok di pasar, maka produk kalian pasti bakalan laku gitu. Nah, dan juga kalian juga bandingkan dengan kompetitor, apakah produk kalian ini punya value yang lebih atau tidak gitu dengan kompetitor yang lain. Nah, terus yang kelima, buat rencana sederhana. Nah, maksudnya tuh gimana tuh? Nah, maksudnya tuh kita mulai dengan menuliskan apa yang kalian ingin jual. Misalnya saya ingin menjual alat cukur brewok gitu. Nah, misalnya kan seperti itu loh. Nah, terus abis itu kalian pikir, terus yang kedua yang kalian catat itu target pasarnya. Nah, target pasar tuh berarti kalau kalian ingin yang menjual yang tadi, apa contohnya tadi tuh alat cukur berewokan, berarti target pasar kalian adalah orang-orang yang mempunyai berewokan. Nah, terus yang ketiga, kalian pikir nih, kalian catat juga bagaimana cara mempromosikan produk yang kalian miliki tersebut. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu adalah estimasi modal dan juga harga jualnya. Nah, kalian hitung nih modalnya berapa kalian membuat produk ini. Nah, terus habis itu kalian ketika ingin kalian jual, nah kalian ingin mendapatkan berapa persen dari harga, berapa persen dari modal kalian tersebut. Nah, terus yang keenam ada bangun identitas brand kalian. Misalnya kalian mempunyai tadi itu alat cukur jenggot. Nah, kalian bangun tuh apa namanya, brand kalian ini kalian bangun. Nah, dimulai perlahan dari, bisa dari sosmed, Instagram, ataupun dari warga-warga sekitar, ataupun baik itu tetangga kalian sendiri, kalian bisa membangun brand kalian tersebut. Nah, terus yang ketujuh, mulai dari skala yang kecil dulu. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya kalian langsung mulai dengan skala yang besar, itu yang ada kalian hanyalah rugi. Karena apa? Karena belum tentu di pasar yang mungkin kalian pikir ini bakalan laku ataupun laris, itu tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya, kemungkinan bakalan susah
untuk balik modalnya. Nah, maka dari itu kita mulai dengan hal yang kecil-kecil dulu. Nah, dengan yang sedikit-sedikit dulu. Misalnya kalian ingin sehari 10 pieces kejual, atau enggak sehari dalam kejual 50 pieces ataupun 40 pieces gitu. Nah, terus yang ke-8 ada promosi aktif dan juga konsisten. Nah, kalian tuh harus konsisten dalam mempromosikan dan juga aktif dalam mempromosikan suatu produk kalian gitu. Nah, misalnya kalian menggunakan media sosial ataupun pakai iklan meta ads ataupun iklan gitu, ataupun baik kalian menggunakan poster gitu. Nah, terus yang terakhir, yang ke-9 ada evaluasi dan juga melakukan perbaikan. Nah, seandainya kalian sudah melakukan kayak sudah mengerjakan semuanya yang tadi, nah terus kalian udah jalan bisnisnya, nah kalian jangan lupa untuk melakukan evaluasi dan juga melakukan perbaikan. Seandainya misalnya seminggu evaluasi sekali gitu, dalam seminggu, ataupun bisa dalam sebulan 2 kali ataupun 3 kali kalian melakukan evaluasi. Agar apa? Agar produk kalian ini ataupun brand kalian ini menjadi brand yang top gitu untuk para konsumen. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kalian dalam seminggu ketika kalian dalam seminggu melakukan evaluasi 1 kali. Nah, terus kalian mikir kan, kayak ini kurangnya di mana gitu, kok penjualannya kurang gitu. Nah, berarti itu mungkin kalian kurang dalam melakukan promosinya, ataupun kalian dalam call to actionnya kepada para penonton mungkin kalian kurang gitu, ataupun mungkin dalam segi desain bungkusannya kurang, ataupun yang kurang menarik lah gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi yang saya simpulkan yang tadi, jadi kesimpulan yang saya sebutkan tadi itu yaitu, ketika kalian ingin memulai suatu bisnis, mempunyai ide yang cemerlang tapi tidak kalian melakukan actionnya, tanpa adanya action, itu sama saja kalian hanya melakukan angan-angan saja. Nah, maka dari itu ketika kalian sudah mempunyai suatu ide, maka langsung eksekusi ide tersebut agar terjalani. Nah, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan juga belibet. Mungkin saya masih baru belajar, dan semoga kita bertemu di kesempatan yang lain. Bye bye. Assalamualaikum.